Halo semua, pernah nggak sih ngeliat rongken dada terus bingung, ini mulai liatnya dari mana ya? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas cara bacanya dengan cepat dan sistematis. Ini skill yang penting banget loh, dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung di intinya aja ya. Tiap kali kamu lihat ada yang aneh di ronsen dada, ada satu pertanyaan super penting yang harus langsung muncul di kepala. Struktur di tengah dada ini kedorong menjauh atau malah ketarik mendekat. Percaya deh, jawaban dari pertanyaan simpel ini itu kunci diagnostik yang powerful banget. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal pakai pendekatan yang sistematis. Pertama-tama kita bahas 3 aturan emas yang wajib hukumnya. Terus kita lanjut ke sistem ABC, itu airway, breathing, sama circulation. Terakhir, kita langsung praktek di beberapa kasus nyata. Dengan cara begini, risiko salah baca bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, sebelum kita mulai analisis gambarnya, ada 3 cek wajib yang harus kita lakuin. Anggap aja ini kayak pre-flight checklist kamu. Ini penting banget buat mastiin kita baca foto yang benar dengan cara yang benar juga. Pertama, identitas pasien. Jangan sampai salah diagnosis foto orang lain kan. Kedua, penanda kiri dan kanan. Ini krusial buat orientasi. Dan yang ketiga, kualitas fotonya. Pastikan gambarnya jelas, di tengah, dan yang paling penting, diambil pas pasien tarik napas dalam-dalam. Kalau 3 hal dasar ini kelewat, wah bisa fatal akibatnya. Sekarang kita kenalan sama 2 istilah paling dasar di dunia ronsen, opak dan lucent. Gampangnya gini, opak itu artinya putih. Ini nunjukin sesuatu yang padat, kayak tulang atau cairan. Sebaliknya, lucent itu gelap atau hitam, yang artinya isinya udara, kayak paru-paru yang sehat. Jadi inget ya, opak itu putih padat, lucent itu hitam udara. Ini fundamental banget. Oke, kita masuk ke sistem ABC. Kita mulai dari A untuk airway, alias jalan napas. Fokus kita di sini adalah trakea. Normalnya, trakea ini harus lurus di tengah. Kalau dia geser sedikit aja ke kanan atau ke kiri, itu udah jadi petunjuk besar kalau ada sesuatu yang nggak beres sama tekanan di dalam dada. Nah, ini dia pembeda utamanya. Kalau trakea itu terdorong, artinya ada sesuatu yang nekan dari sisi seberangnya, entah itu tumpukan cairan atau udara. Jadi masalahnya ada di sisi yang berlawanan dari arah dorongan. Tapi kalau trakea itu tertarik, artinya ada sesuatu di sisi yang sama yang narik dia, biasanya karena paru-parunya kempes atau kolaps. Jadi masalahnya ada di sisi yang sama dengan arah tarikan. Push the way versus pull towards. Ini penting banget. Selesai dengan jalan nafas, kita lanjut ke B untuk breathing atau pernafasan. Sekarang, kita bakal lihat langsung ke paru-parunya dan selaput pembungkusnya yang namanya pleura. Yang perlu kita perhatikan di sini, pertama, corakan pembuluh darah di paru-parunya. Harusnya kan kelihatan simetris sampai ke pinggir. Kalau ada satu sisi yang kelihatan hitam pekat dan kosong, wah, itu red flag buat pneumotoraks, alias ada udara yang bocor. Terus yang kedua, lihat sudut di bagian paling bawah paru-paru, namanya sinus costophrenicus. Normalnya itu lancip dan tajam. Kalau sudutnya jadi tumpul atau bahkan hilang, itu pertanda kuat ada tumpukan cairan di sana. Oke, A dan B udah. Sekarang kita ke C untuk circulation. Di sini fokus kita pindah ke tengah, yaitu jantung dan pembuluh darah besar. Ukuran, bentuk, dan posisinya bisa ngasih kita banyak banget info penting. Yang kita lihat di sini, pertama, mediastinum atau rongga tengah dada sama jantungnya. Apakah posisinya pas di tengah atau ikut kedorong atau ketarik? Ukuran jantung juga penting, idealnya sih kurang dari setengah lebar dada. Terakhir, lihat diafragma. Normalnya yang kanan emang sedikit lebih tinggi. Tapi kalau diafragmanya kelihatan rata atau datar, itu bisa jadi tanda ada udara yang kejebak dan neken dia ke bawah, kayak di kasus tension pneumotoraks. Oke, teori udah cukup. Sekarang bagian yang paling seru nih. Kita bakal coba pakai kerangka ABC tadi buat mecahin beberapa kasus beneran. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Kasus pertama. Bayangin, ada cowok umur 20 tahun, habis kecelakaan lalu lintas, datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada dan sesak napas berat. Nah ini ronsennya. Yuk kita pakai sistem kita. A. Airway. Lihat trakeanya, jelas banget kedorong ke kiri. B. Breathing. Paru kanannya kelihatan hitam banget, hiperlucent, dan gak ada corakan pembuluh darah sama sekali. C. Circulation. Jantungnya juga ikut kedorong ke kiri, dan diafragma kanannya jadi datar. Semua petunjuk ini, dorongan masif dari sisi kanan, mengarah ke satu diagnosis gawat darurat, tension pneumotoraks. Ini kondisi di mana udara masuk ke rongga dada, tapi nggak bisa keluar lagi. Jadi tekanannya numpuk dan bahaya banget. Lanjut kasus kedua. Kali ini kondisinya lebih kronis. Ibu-ibu umur 50 tahun, udah sebulan ini sesak nafas, dan makin parah kalau tiduran. Kita pakai lagi kerangka ABC-nya. A. Airway,
trakeanya lagi-lagi kedorong ke kiri. Tapi perhatiin bedanya di B, breathing. Sisi kanannya sekarang bukan hitam, tapi malah putih semua atau white out. Sudut bawah parunya juga hilang ketutup. Jadi ini sama-sama efek dorongan, tapi penyebabnya bukan udara, melainkan cairan. Diagnosisnya efusi pleura kanan masif. Oke, kasus terakhir. Ada pasien habis operasi, sekarang demam. Pas dicek, suara napas di sebelah kirinya kok lemah banget ya. Mari kita lihat fotonya. Nah, ini dia kuncinya. Perhatiin baik-baik. A. Airway. Kali ini trakeanya bukan kedorong, tapi ketarik ke kiri. B. Breathing. Sisi kirinya memang putih, tapi kelihatan juga kalau volumenya berkurang, sela-sela iganya jadi lebih sempit. C. Circulation. Jantung dan semua struktur di tengah ikut ketarik ke kiri. Nah, fenomena tarikan inilah yang jadi ciri khas atelektasis, atau paru-paru yang kolaps. Parunya kempes, jadi dia narik semua yang ada di sekitarnya. Sebagai bonus, ini ada pro tip keren. Kalau kamu nemu ada massa atau benjolan, coba diperhatikan, sudut yang dibentuk massa itu sama bagian tengah dada. Kalau sudutnya lancip, kemungkinan besar massanya itu dari dalam paru-paru. Tapi kalau sudutnya tumpul, artinya massanya kemungkinan dari luar paru-paru, cuma neka-naca. Detail kecil, tapi ngebantu banget buat bedain. Pada akhirnya, intinya cuma satu, konsistensi. Apapun sistem yang kamu pakai, yang penting kuasai dan terapkan itu setiap saat. Itulah pertahanan terbaik kita supaya nggak ada temuan penting yang kelewat dan bisa ngasih penanganan terbaik buat pasien. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, setelah lihat betapa powerfulnya pendekatan yang terstruktur ini, sistem apa yang bakal kamu pakai besok buat mempertajam skill diagnostik kamu? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.